Kajian tafsir kita masih di surah Al-Baqarah akhir juz 2. Masih di surah Al-Baqarah akhir juz 2 yang membicarakan tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel setelah khalifah mereka Nabi Ilyas. Setelah khalifah Nabi Ilyas, Bani Israel saat itu tidak ada Nabi, jadi terputus dari Nabi di kalangan Bani Israel setelah meninggal Nabi Ilyas. Kemudian dan juga tidak ada satupun yang dari keturunan Nabi kecuali seorang perempuan. Jadi seorang perempuan yang akan melahirkan Nabi Syamuel. Al-Ajizah. Kemudian di saat Nabi Syamuel itulah kaum Bani Israel berperang melawan satu kaum yang sangat kuat saat itu, yaitu kaum Amalekah, yaitu yang dipimpin rajanya Raja Jalut. Raja Jalut ini menguasai sekitar Palestina, semua dikuasai sama mereka, dan ditawan seluruh anak raja-rajanya, ditawan semua, kemudian diwajibkan untuk bayar pajak. Dan kemudian ini orang Bani Israel meminta kepada Nabi mereka saat itu, yaitu Nabi Syamuel, untuk diberikan seorang raja ke mereka, yang dengan raja itu bisa mengambil putusan yang tepat, yang fungsinya mereka ingin memerangi kaum Jalut, Nah, baru kemudian Allah lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basṭatan fil 'ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah mereka meminta seorang raja, kata Nabi mereka, wa qala lahum nabiyyuhum, dan kemudian berkata bagi mereka oleh Nabi mereka. Ini boleh ingin mengkhabarkan tentang raja yang diminta oleh Bani Israel saat itu. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata bagi mereka oleh Nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika, sesungguh Allah telah mengutus untuk kalian akan Talut sebagai raja. Raja Talut, raja yang benar. Kata Nabi, Allah telah mengutus seorang raja kepada kalian yang bernama Talut. Apa jawaban dari mereka setelah itu? Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina. Mereka menjawab, berkata semua, anna artinya kaifa. Kaifa pertanyaan untuk ingkari, pertanyaan ini enggak mungkin, bagaimana seperti itu. Nah, ini bagaimana yang berbentuk bukan pertanyaan, ini bukan mencari jawaban, ini pertanyaan tapi artinya bukan ingin mencari jawaban, tapi pertanyaan untuk ingkari. Ada bahasa Arab namanya istifham ingkari. Kaif, bagaimana mungkin, yakunu lahul mulku, bagaimana akan jadi baginya kerajaan, alaina, jadi raja terhadap kami. Mungkin beliau jadi raja terhadap kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami ini, kata Bani Israel tadi,
lebih berhak untuk menjadi raja dibandingnya. Apa yang diangkat dia sebagai raja? Kami lebih layak seharusnya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia menjadi raja terhadap kami padahal kami lebih layak. Alasannya saat itu mereka, kalau kita cek sebenarnya mereka lumayan masuk akal juga. Alasannya li'annahu, karena ini Talut laisa min sibtil mamlakah walan nubuwah. Karena Talut dikisahkan saat itu beliau bukan dari keturunan raja, orang biasa, bukan dari keturunan raja dan bukan juga dari keturunan nabi. Jadi raja bukan, keturunan raja bukan, keturunan nabi bukan, kemudian tiba-tiba pengen diangkat jadi raja. Ya wajar tak nerima. Kita lebih berhak, kata mereka Bani Israel. Terus apa jawaban Nabi tadi? Qala wa lam yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Ini alasan pertama mereka tidak menerima Raja Talut. Yang pertama karena kami lebih berhak, kata mereka. Tak mungkin Talut jadi raja. Itu alasan pertama, karena Talut ini bukan dari keturunan raja, bukan dari keturunan nabi, tapi dikisahkan beliau karena dabbaran atau ra'iyan. Jadi Raja Talut dasarnya cuma seorang dabbar. Dabbar itu artinya sebagian mufassir mengatakan beliau dabbar. Dabbar itu orang yang membersihkan kulit. Jadi kulit kambing atau kulit ular dibersihkan untuk dijadikan pakaian. Disamak, ya itu dabbar. Ada sebagian mufassir mengatakan beliau cuma seorang ra'i. Ra'i ini pengembala kambing. Pengembala kambing tiba-tiba diangkat jadi raja. Subhanallah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah, ya Allah ya Tuhan kami, "Qulillahumma qulillahumma malikal mulk." Wahai orang yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kerajaan ke siapa saja yang kau kehendaki, dan engkau mencabut kembali kerajaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat derajat seseorang yang kau kehendaki, dan engkau jatuhkan, kau hinakan seseorang yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Jadi alasan yang pertama mereka tidak menerima karena melihat derajat beliau. Masa beliau jadi raja kalau cuman pengembala kambing, ataupun sebagai riwayat mengatakan cuman yang tukang samak. Samak dari apa namanya? Tulang kulit. Terus itu alasan pertama. Alasan yang kedua kata mereka walam yu'ta sa'atan minal ma'. Alasan yang kedua, dan tidak diberikan kelebihan dari harta. Ini orang miskin. Jadi mereka tidak mau. Makanya di sini dalam memilih seorang pemimpin raja, jangan dilihat dua faktor ini. Jangan lihat dua faktor ini. Yang pertama faktor derajatnya, faktor keturunannya. Dan yang kedua jangan dilihat dari faktor harta. Mentang-mentang dia kaya, angkat jadi RT. Ini kaya, angkat jadi jadi gubernur. Maka dengan alasan seperti Bani Israel ini. Bani Israel mereka tidak menerima Raja Talut sebagai raja karena mereka melihat dua faktor ini. Karena mereka menganggap seorang raja harus sesuai dengan dua ini. Yang pertama mereka melihat harus orang yang derajatnya tinggi, dari keturunan yang tinggi. Yang kedua mereka melihat dari harta. Kalau orang miskin, kata mereka enggak boleh jadi harta, enggak boleh jadi raja, seperti Raja Talut. Ntar kita pilih gitu juga. Jangan melihat dari dua unsur ini. Melihat dari kekayaan
Walaupun kaya, antar sebagian orang ngomong seperti ini, Ustaz, orang kaya itu nggak mungkin korupsi lagi. Nah, kan dia udah cukup. Oh enggak, orang semakin kaya semakin tamak. Nah, disebutkan hadis manusia ini kalau diberikan satu wadi itu satu lereng gunung penuh harta buat dia, emas semua. Apa itu akan lakukan? La btagha wadiyan thalith. Dia bakal pengen satu gunung lagi. Tapi kasih lagi satu gunung, pengen lagi 2 gunung. Tak cukup. Kapan apa saja yang mencukup dia? Ketika disumpal tanah ke mulutnya, cukup, mati. Nah, baru cukup. Nah, itu manusia. Tabiat manusia tamak. Makanya jangan dilihat ke harta. Jangan dilihat dalam memilih seorang raja, dilihat ke harta dan dilihat ke keturunannya. Jangan seperti Bani Israel, yang padahal awalnya mereka meminta raja ke seorang nabi, mendatangi nabi tolong nyari raja buat kami. Kemudian ketika dikasih nggak nerima, karena mereka melihat 2 itu. Qalu, bagaimana mungkin dia sebagai raja terhadap kami, padahal kami lebih berhak, kata mereka, karena dia bukan keturunan nabi, bukan keturunan raja. Dan padahal yang kedua, kata mereka, alasannya walam yu'da sa'atan minal ma', dia tidak diberikan kelebihan dari harta. Enggak, bukan orang kaya, orang miskin. Kemudian apa jawaban Nabi saat itu? Qala inna Allah astafahu alaikum. Sesungguh Allah, berkata Nabi tadi, sesungguh Allah istafahu alaikum. Istafa artinya ikhtara. Makanya kalau kita bersalawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Apa makna Mustafa? Mustafa artinya al-mukhtar, artinya orang pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah astafahu alaikum. Sesungguh Allah telah memilih akan Talut terhadap kalian. Allah ingin memilih Talut untuk raja kepada kalian. Sudah, jangan protes dengan raja sini. Terus apa yang dimiliki Talut? Jadi tadi alasan Bani Israel tidak menerima Talut karena mereka melihat 2 faktor tadi. Yang pertama harta, yang kedua keturunan. Sekarang Allah memilih Talut untuk menjadi raja. Apa alasannya? Apa ini faktor yang menyebabkan ini Talut layak diangkat jadi raja, berhak menjadi raja? Inna Allah astafahu alaikum. Sesungguh Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja terhadap kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini 2 faktor ini. Dan Allah telah melebihkan akan Talut bastatan artinya kelebihan, keluasan. Allah telah melebihkan Talut akan keluasan pada ilmu dan pada jisim, kekuatan badan, fisik. Jadi alasan dari Allah Subhanahu, alasan yang diberikan Allah sehingga Talut berhak untuk diangkat di raja karena 2 faktor ini. Karena Talut memiliki kelebihan, yang pertama keluasan ilmu, yang kedua fisiknya kuat. Makanya kalau milih pemimpin 2 ini dia. Faktornya 2, lihat 2 ini. Yang pertama ilmu. Kalau pemimpinnya bodoh, enggak ada gagasan, ditanya A dijawab B. Keinginannya ke depan, visi-visi enggak jelas. Yang target merusak Indonesia doang, dijual pulau satu, dijual satu, itu tugas mereka. Pemimpin seperti itu jangan pilih kalau pemimpin bodoh. Jadi ya syarat yang pertama, pemimpin harus memiliki keluasan ilmu. Ini pemimpin versi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat ini pemimpin versi siapa, versi survei. Versi survei tidak. Ini pemimpin versi Allah Subhanahu wa taala. Kriteria utama yang harus dimiliki oleh pemimpin menurut Allah. Kalau
Kalau mungkin kalau sekarang bahasa dalam perspektif Al-Quran. Artinya pemimpin menurut Allah seperti ini, seperti Raja Talut. Oh. Marhaba. Antar lain, ini dulu. Ini bukan berarti ntar yang lain kan? Ya yang lain. Kalau misalkan dari keturunan yang bagus itu lebih baik. Dilihat dari kesalehannya. Tapi dua faktor ini yang utama ini, yang sangat penting, terutama dalam yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, keluasan ilmu. Pemimpin itu harus orang yang pintar, cerdas, punya gagasan, visi misinya jelas, mau diapakan. Pernah salah satu ulama dari Yaman, beliau itu maklumat tentang Indonesia lebih paham Indonesia dibanding orang Indonesia sendiri. Datang ke Indonesia pernah suatu ketika pakai serban, namanya ulama. Ketemu dengan salah satu gubernur di Jawa, di Garut, Jawa. Beliau ketemu, akhirnya gubernur ini nganggap ini Habib seperti Habib biasa. Artinya Habib yang cuma diminta berkahan, dimintain doa. Beliau ini tidak, beliau ini alim segi agama dan juga musaqqaf. Musaqqaf ini orang yang wawasannya luas, karena bacaannya terlalu banyak. Pertanyaan pertama yang beliau tanyakan ke gubernur tadi, atau gubernur atau bupati, lupa saja. Pertanyaan pertama, berapa banyaknya masyarakat di provinsi kamu? Situ gubernur pusing, ini berapa orang masyarakat? Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, kamu sebutkan kira-kira persennya berapa? Berapa yang pedagang, berapa yang petani, berapa yang pekebun, berapa yang PNS? Karena ntar untuk menentukan visi misi kita harus tahu itu. Jangan visi misi kita masyarakat di situ 90% petani. Visi misi kita jualan, siapa yang mau jualan? Petani semua. Nah, berapa kadar, berapa ya bagi berapa orang persen yang petani, berapa persennya? Pusing ini. Pusing. Terus kalau kamu nggak tahu gimana kamu jadi gubernur? Heran boleh. Kamu mau ngapain? Kalau masyarakat saja kamu nggak mengetahui, masih banyak pertanyaan lain, tapi saya ingat itu doang. Beliau sebutkan itu. Saya tanya pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua, semua nggak bisa jawab. Akhirnya kata beliau, ini gubernur mau ngapain dia? Paling tidur dulu. Mau ngapain? Dia nggak tahu masyarakatnya butuhnya apa. Masyarakat petani pasti butuh pupuk misalkan. Dia nggak tahu berapa, misalkan di daerah seperti itu, misalkan di daerahnya adalah pertanian, 90% petani, otomatis yang pertama yang harus disempurna, yang dicukupi adalah pupuk. Ini tidak, petani yang dikasih misalkan yang disuplai ke situ hal yang lain yang nggak butuh. Nah, ini contoh pemimpin bodoh. Artinya pemimpin yang tidak menganalisa dulu apa yang dibutuhkan. Itu pemimpin yang nggak ada visi misi, nggak jelas. Kata beliau, ini seperti ini pemimpin, gimana mau maju? Subhanallah. Pemimpin nggak ada visi misi. Makanya pemimpin versi Allah Subhanahu wa taala yang pertama harus yang memiliki wawasan, keilmuan yang luas. Yang pertama. Yang kedua, wal jism, dilihat fisik. Jangan pemimpin giliran berdiri, misalkan ada pertemuan presiden-presiden, yang paling malu kita lihat pemimpin kita. Nggak jelas. Nah, pemimpin itu harus tegak, kuat, masya Allah, bagus. Bukan pemimpin yang ketika misalkan ketemu pemimpin dunia, kalau kita tanya siapa yang paling kecil, yang paling lemah, pemimpin ini. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Pemimpin harus memiliki jisim yang kuat sehingga ditakuti. Pemimpinnya badannya kekar, besar badannya, orangnya kuat, gagah, pemuda yang gagah, masya Allah. Masya Allah, ditakuti. Orang ngelihat badannya saya sudah takut. Ini kalau pemimpin kecil, tua, kurus, aduh, gimana mau negara lain takut? Pemimpinnya aja kayak gini, kayak anak kecil. Ini apalagi mau diangkat anak kecil lagi. Waduh. Anak kecil diangkat jadi raja, mau ngapain? Astaghfirullahaladzim. Allah yahfazna wa yahfazal jami'. Ya wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini Raja Talut. Kata Nabi Syamuel tadi,
Ini dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua kalian. Yang pertama, keluasan dalam ilmu. Yang kedua, kekuatan dalam fisik. Jadi keluasan dalam fisik. Karena dikisahkan wa kana a'lam Bani Israel. Ini Raja Talut adalah orang yang paling alim, yang paling pintar dari kalangan Bani Israel. Di kalangan Bani Israel, beliau ini yang paling pintar dan paling menonjol dari keilmuan. Yauma idz wa ajmalahum khalaqan, dan yang paling bagus fisik beliau. Orangnya ganteng, masya-Allah. Makanya dilihat, pemimpin harus dilihat ganteng. Kalau ulama jangan, ulama. Hatta ulama juga pengaruh ganteng. Kalau ulama jelek, hitam, kurus, keriting, kemudian bau lagi, tak mandi sebulan. Aduh, gimana siapa yang mau ikut majelis? Melihat dia jauh aja, aduh, kayak mukanya nggak jelas. Tapi kalau orangnya bagus, ganteng, masya Allah. Apalagi misalkan ibu-ibu lebih semangat kalau ustaznya ganteng. Masya Allah. Makanya kepemimpin juga sama. Kepemimpin perhatikan itu, badannya gagah, kemudian mukanya lapas, mukanya ganteng, sehingga orang lihat ketika ketemu ketika ada pertemuan, misalkan pertemuan pemimpin negara, kita bangga kalau itu pemimpin. Oh, ini presiden saya, ini bangga saya memiliki presiden ganteng, gagah, kemudian ilmunya kuat. Ketika beliau ngobrol, orang lain pada tertegun semua mendengar. Ini kalau ngomong di PBB bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia diterjemah. Aduh, ya Allah ya Allah. Ngomong di PBB pakai bahasa Inggris kayak bahasa Jawa. Ada medok-medoknya. Aduh. Kita jangankan beliau, kita aja yang masyarakat malu. Kita yang mendengar, kita yang malu. Waduh, kenapa ini seperti ini ya Rabb? Jangan pilih pemimpin yang dua faktor ini. Ini perlu ke depan. Ini mungkin nasihat saya untuk bapak-bapak dan semua pendengar di sini yang akan mendengar. Jadi pilih dua pemimpin yang memiliki dua faktor ini, karena ini pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama memiliki keluasan dalam keilmuan. Yang kedua memiliki fisik yang bagus. Bukan kurus jelek, hitam keriting. Itu pemimpin, tak ada yang suka. Ya, pemimpin harus yang memiliki keluasan ilmu dan memiliki badan yang bagus. Bukan a'lama Bani Israel. Ini Raja Talut adalah orang yang paling pintar, yang paling keilmuan, yang paling tinggi di saat itu di kalangan Bani Israel. Dan beliau orang yang paling bagus fisiknya yang paling bagus. Pilih dua faktor, minimal cari dua ini dulu. Di samping yang lain yang banyak, salehnya, amanahnya, siapa yang paling amanah, yang enggak pelin-pelan. Kadang-kadang pemimpin hari ini A, besok B. Hari ini A, besok B. Kayak pemimpin kita sekarang. Hari ini enggak boleh, hari harus netral, besoknya ngikut. Astagfirullah, besoknya ikut kampanye. Aduh. Allah ya hafal. Seharusnya pemimpin harus jangan pelin-pelan, jangan tergantung maslahah. Jadi pemimpin harus memiliki keilmuan yang kuat, bagus, sehingga ketika orang ilmunya luas, ketika dia bicara di depan umum orang tertegun. Bagus. Ini tidak jelas. Ngomongnya jangankan gagasannya bagus, bahasanya enggak benar. Siapa yang mendengar? Yang kedua badannya bagus, bukan gagah. Pilih dua ini. Jadi ketika lihat gambar itu, lihat ini siapa kira-kira yang paling pintar di kalangan tiga ini. Pilih itu yang pertama. Atau yang kedua dilihat siapa yang paling ganteng ini, apa yang kira-kira yang paling gagah di tiga. Pilih itu. Boleh itu. Walaupun saya sendiri tidak menentukan siapa Ustaz pilih Hamzah, terserah. Semuanya pilih masing-masing terserah. Tapi saya ngasih kriteria dua ini. Silakan bapak-bapak lihat dari siapa dari tiga orang ini yang memiliki kriteria tiga ini. Yang jisimnya bagus, yang ilmunya bagus. Marhaba. Enggak mungkin dua Pak. Enggak mungkin dua orang dipilih. Pasti satu orang dipilih.
Ya. Yang kalah 2. Enggak, kalau 2 putaran, 1 yang kalah, Pak. Kalau misalkan 2 putaran. Jadi kesimpulannya, pilih orang pemimpin yang memiliki kriteria 2 ini. Yang pertama bastatan fil ilmi, yang kedua bastatan fil jism, yang memiliki keluasan dalam ilmu dan fisiknya bagus. Wallahu, jangan dilihat seperti Bani Israel, dilihat ke hartanya. Akhirnya enggak menerima Raja Talut karena miskin kan ya, cuma pengembala kambing. Ya. Jalut itu pimpinannya rajanya orang Kufar. Rajanya Kufar, rajanya Imalaka yang nanti diperangi oleh Raja Talut. Bukan, itu Jalut itu raja yang menguasai, raja yang menjajah, mungkin bahasa kita sekarang, raja yang menjajah Bani Israel sana. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kerajaannya ke siapa saja yang beliau kehendaki, yang tidak boleh dilawan, tidak boleh dilawan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui dengan siapa yang berhak untuk diangkat menjadi raja. Inilah sedikit tentang kriteria yang harus dilihat ketika memilih seorang raja. Kita ke depan ya, beberapa hari lagi, walaupun saya golput kayaknya. Aduh, saya nggak dikasih kesempatan untuk memilih karena KTP bermasalah katanya, wallahu a'lam. Semoga nanti diberikan kesempatan untuk memilih juga. Jadi yang pasti sekali lagi, ketika melihat 3 orang pemimpin yang akan kita angkat, pilihlah salah satu pemimpin yang memiliki 2 kriteria ini. Lihat, bandingkan di 2 ini. Yang pertama, bandingkan dari segi keilmuan, wawasan, gagasan, misi-misi. Itu pertama. Yang kedua, jangan kayak apa? Makan siang gratis. Itu paling mau antri dari sini sampai rumah sakit Islam. Makan siang, makannya sore. Enggak ada. Orang masih baru dapat. Ini visi target seperti itu. Mau ngapain? Saya ada yang nggak pernah belajar politik, paham kalian seperti itu. Harus belajar politik kalau seperti itu. Kalau target makan siang gratis, astagfirullah. Dari sini ntar ngantrinya sampai ke Kelapa Gading, ngantri. Makan siang dapatnya sore, makanan udah mubazir. Aduh, jadi orang nggak mikir kerja lagi, mikirnya ntar ngantri makan sampai sore. Sampai kita bagi daging aja, dari apa di Idul Adha, dari sini ngantri sampai kemana? Itu pun harus dibagi ke RT sebagian. Apalagi kalau makan itu satu kakak, satu kantong satu kakak. Kalau satu orang satu, bagi makan siang gratis. Itu bukan makan siang, namanya makan malam. Bagi jam 1, selesainya jam 8 malam. Allah yahfaz. Jadi sekali lagi, pilih pemimpin, bandingkan di 2 hal ini. Pertama keilmuan, yang kedua dari segi fisik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jadikanlah khalifah kepada kami adalah orang yang terbaik dari kalangan kami, dan jangan jadikan pemimpin kami adalah orang-orang yang jahat dari kalangan kami. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaan terhadap kami orang-orang dengan sebab dosa kami, orang-orang yang tidak merahmati kami, dan juga tidak takut kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Mm-hmm.